Setiap perubahan akan selalu menghasilkan hal-hal yang baru. Dan agak berbeda dari topik bahasan Secawante sebelumnya, kali ini kita akan membicarakan tentang avatar, atau yang juga sering disebut dengan avatar. Bahasan yang makin sering muncul dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan digital lifestyle atau interaksi virtual melalui jagat digital. Saat ini banyak dari kita yang mengenal konsep avatar semata-mata sebagai extended identity, atau tanda pengenal khusus yang bisa kita rancang sendiri. Dalam platform tertentu yang memungkinkan hal tersebut, kita memilih atau membuat citra visual tersendiri lalu melengkapinya dengan nama khusus. Melalui avatar tersebut, kita berinteraksi. Kita melibatkan diri dalam perbincangan yang berlangsung, kita mengutarakan opini maupun sekedar thinking out loud, hingga melakukan beragam aktivitas yang tentunya digital. Semua ini seolah-olah menjadikan avatar identik dengan peradaban modern, dunia internet, serta perkembangan teknologi komunikasi dan sosial. Padahal, realitasnya konsep avatar dan implementasinya telah dikenal bahkan populer sejak lebih dari 2 milenium lalu. Ini terjadi dalam berbagai kebudayaan, termasuk dalam tradisi-tradisi filsafat timur. Menyeberang turun. Kurang lebih inilah arti harfiah dari kata avatar dalam bahasa Sanskerta, yakni ketika ada sosok adikodrati, umumnya dewa-dewa utama yang turun menitis menjadi individu atau bahkan menjadi makhluk lain untuk menjalankan dharma maupun tugas khusus. Individu atau makhluk lain yang memiliki nama dan rupa yang baru inilah yang lazimnya disebut sebagai avatar. Seakan-akan ada dua eksistensi yang berbeda, padahal sejatinya satu. Kini, kita relatif bebas mengekspresikan diri melalui avatar digital. Di ranah online game misalnya, kita dapat memilih figur-figur yang tersedia untuk menjadi avatar kita, atau menjadi jagoan kita. Setelah berhasil menyelesaikan serangkaian tugas atau petualangan, kita pun dapat memodifikasi avatar digital tersebut dengan berbagai aksesori baru, busana khusus, dan sebagainya. Begitu pula di berbagai platform lain, para pengembang biasanya akan merilis item-item baru secara berkala yang bisa digunakan untuk membuat avatar-avatar digital tersebut tampil lebih unik. Seunik kita, karena tidak ada satu orang pun yang sama satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, avatar digital tersebut pun menjadi kian personal, layaknya manusia dengan keunikannya masing-masing. Demikian juga avatar digitalnya, mereka menjadi wakil-wakil para pemiliknya di semesta maya. Nah, supaya lebih nyaman pada saat berinteraksi dengan dan bersama para avatar digital tersebut, berikut ada beberapa aspek yang sebaiknya kita perhatikan. Pertama, lakukan dengan sadar. Menyadari bahwa avatar digital kita adalah personifikasi yang kita buat untuk berinteraksi di lingkungan virtual. Lalu karena itu, kita juga menyadari bahwa segala tindakan avatar digital kita berasal dari diri kita sendiri. Terutama saat berkomunikasi. Segala perkataan yang baik, yang positif, yang keluar dari avatar digital kita, berasal dari kita. Begitu pula sebaliknya. Dengan ini, kita menyadari bahwa avatar digital kita tidak semestinya dijadikan topeng untuk kebebasan melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah jujur. Kejujuran dalam membuat, mengelola, dan menggunakan avatar digital kita jangan diartikan sebagai membuka atau menyebarkan data identitas asli, seperti nama lengkap resmi atau tanggal lahir. Dalam konteks ini, kejujuran lebih ditekankan pada tidak adanya niat atau keinginan untuk membohongi, mengelabui, atau mendustai orang lain saat berinteraksi secara virtual. Apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Sebab apapun platformnya, baik offline maupun online, tindakan yang tidak didasari oleh niat buruk dapat mendukung terbentuknya ruang interaksi yang aman. Kemudian berhati-hati. Saat ini memang hampir semua komunitas atau pengelola platform virtual menerapkan community guideline atau panduan penggunaan sebagai standar. Tidak ada toleransi untuk tindakan-tindakan antisosial seperti perundungan atau bullying, pelecehan dan penghinaan, intimidasi atau sejenisnya. Nah, untuk memperkuat upaya bersama ini, kita sebagai pengguna atau sebagai pemilik avatar digital juga tetap harus berusaha berhati-hati. Be vigilant dan berusaha berani bertindak tepat ketika diperlukan. Termasuk seperti tidak meladeni permintaan-permintaan yang terkesan aneh atau bahkan mencurigakan. Paling terakhir, kita juga berhati-hati dengan diri sendiri. Kita tahu kapan harus rehat
dan kapan harus mengambil jeda. Dengan memahami ketiga aspek ini dan mengetahui cara kerja avatar digital, kita bisa menerapkannya saat membuat avatar metaverse kita sendiri di Nusa Meta. Sebuah platform metaverse Indonesia, tempat kita bisa mengekspresikan diri kita dengan cara yang baru. Untuk tahu lebih lanjut, klik link di deskripsi untuk memulai New Life New You di Nusa Meta.